Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hadirin para pemirsa yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih sayang, begitu pula nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita mampu dapat melaksanakan pertemuan pengajian pada kesempatan ini. Adapun materi yang akan dibawakan pada kesempatan ini yaitu tentang adab-adab berdoa. Kita telah membaca ayat, salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa di antara tugas hakiki atau di antara hikmah diciptakannya manusia adalah untuk berdoa. Namun kita yang berdoa harus mengetahui adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, di kitab Mau'izatul Mu'minin, ada beberapa adab yang telah dijelaskan ulama kita kepada para penuntut ilmu, para pendengar, bahwa yang pertama adalah ayyatarassada li du'aihi al-awqatis syarifah. Yang pertama adalah mencari waktu-waktu yang mulia. Sini dikatakan kayaumi arafata minas sana wa ramadana minal ashhur wa yaumal jumu'ati minal usbu' wa yaumil jumu'ati minal usbu'i wa waqtis sahri min sa'atil lail. Qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Ia mencari waktu-waktu yang mulia. Seseorang yang berdoa haruslah pandai-pandai mencari waktu yang mulia seperti hari Arafah, bulan Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan, berarti Ramadan kulluhu, bulan suci Ramadan semuanya adalah tempat waktu di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala gerak-gerik kita, segala pekerjaan, perbuatan kita setiap harinya selama di bulan Ramadan ini, kita senantiasa tidak terlepas dari doa. Baik doa yang sifatnya diucapkan, doa yang sifatnya pekerjaan, doa yang sifatnya hati,
semuanya tidak terlepas dari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu yang pertama, adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin seseorang mencari waktu yang dimuliakan, maka insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu memang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang memerintahkan hambanya untuk berdoa pada waktu-waktu yang mulia ini. Hadirin para pemirsa yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ayyaqtanimal ahwal syarifah. Jadi ia mencari waktu-waktu yang mulia juga. Di antaranya adalah inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan, wa inda iqamatis salawatil maktubah, dan ketika akan dilaksanakan salat 5 waktu, wa khalfas salawat, dan berdoa setiap kali setelah salat 5 waktu, wa bainal adani wal iqamah, dan doa yang dia panjatkan antara azan dan iqamah, wa halatis sujud, dan ketika ia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam salatnya maupun di luar salatnya. Jadi waktu-waktu atau keadaan seperti ini kita sangat dianjurkan untuk menggunakan sebaik mungkin waktu dan tempat di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil misalnya, wa inda iqamatis salawatil maktubah, seperti halnya ketika setelah selesai salat fardu, maka kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat berjamaah, imam memimpin doa setelah selesai salat 5 waktu, makmum mengikuti atau mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh imam. Setelah itulah baru ia berpisah bersama imamnya setelah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama berdoa, mengangkat kedua tangannya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah at-tadarru wal khusyu' wal raghbatu war rahbah. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Adab selanjutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru'an wa khufyah, dengan penuh rendah hati. Ketika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hina, makhluk yang hina, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala-galanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terpenting juga adalah seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia haruslah memperbanyak taubatnya, memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang dibacakan tadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, di setiap malamnya itu ia gunakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba, tugas seorang hamba adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
lisannya, perbuatannya, hatinya tidak terlepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus dijaga adalah ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memperhatikan adab-adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Saya kira sampai di sini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.